Jangan sampai tahun 1447 Hijriah. Catatannya Atib. Dia kena, dia sindir kita Allah dalam Al-Quran. Makanya nih Bu, ada cerita Lui Mekah. Nampak guru ini karena kega tujuh nama dempai. Maka tanya nuak engkau kurui. Maka dia ni rempak ke dia. Lah rempak. Talita bakwe mencaji kertas. Ala nauki sesama setan dilarang saling melempar. Papa sengogi mang caji sulu rilaleng lino manenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi may yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman tamma amma ba'an. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, neraka itu kata Allah kayu bakarnya, tabung gasnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilasun sidad, dan neraka itu kata Allah dalam Al-Quran penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan malaikat-malaikat yang keras. Al-Quran surah yang ke-66 At-Tahrim ayat 6. Faqala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah, wastakbaru anha, kemudian menyombongkan diri terhadap ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna jannah, dan tidak akan dimasukkan surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, hingga onta masuk ke lubang jarum. Bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaat calon penghuni surga yang saya muliakan, insya Allah. Yang membedakan kita orang kafir dengan orang Islam bukan songkok peci yang hitam, bukan sarung gajah duduk. Apa koko Sulawesi Selatan tasan ni salat toeko mas songkok bolong isi bawa malipa, belum tentu. Kalau kita pergi di Sidrap, ada namanya wilayah Tolotang. Di situ hampir 50-50. Kalau maulid, orang non-Islam juga hadir. Padahal kerita songkoknya bolong, melipa, bicara ogi. Ternyata tidak sefaham dengan kita. Kalau ibu masuk di YN, itu ada calon sarjana perbandingan agama. Semua agama dipelajari. Dan kalau pertemuan seluruh teologi mahasiswa, ada di antaranya wanita pakai juga jilbab, tapi peita lona. Siapa dia? Biarawati. Jadi kongka atau penrang, lobot tinggi napai jilbab napai pai sama to lona. Bisa saja mungkin itu biarawati. Ustazah kalau kita
Tapi apa yang membedakan kita antara orang Islam dan orang kafir? Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Al-Quran yang dimaksud 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Dan ada namanya surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ini pesan Allah. Ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah nikmat akhirat yang Allah berikan kepadamu. Sampai yaronya mangi. Yarona lekip pung Allah Ta'ala, yaitu nikmat akhirat. Tapi disambung. Walatan sanasibaka minat dunia. Tapi jangan coba-coba kamu lupa duniamu. Supaya kita dapat nikmat dunia dan akhirat, Allah abadikan juga dalam Al-Quran doa. Akhir-akhir surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, saya lihat kalau dunia dikejar di belakang sini, nape tetek dua wenni maruak di munri. Untuk apa? Buru dolar. Buru dolar. Bahkan karena gara-gara buru dolar, siap tinggalkan kampung. Nasalai benina, nasalai anakna, wija-wijanna. Lokega, pergi ke luar negeri, buru dolar. Alhamdulillah dia dapat betul. Karena dia berdomisili di Jepang. Maka dawe. Kamu jangan mbok. Dapat dua toko kampung atau asalan nengka galung melu ibalo ko kampungnya, ikut si meli. Ada yang mau dijual, mamamu lagi dihubungi. Kamu jangan. Dibilang alhamdulillah, saya kerja di peternakan. 6.000 sapinya itu juraganku. Serba mesin. Rogi kak, ya 50 juta untuk si ulam. Tapi kalau saya lembur, bisa ku dapat ratusan juta. Saya bilang, gimana mau ke sholat Jumat? Nah ini jadi masalah. 2 tahun kak di negeri Jepang, yang ku ingat cuma 2 kali sholat Jumat. Waktu saya datang dengan pulang di KBRI. Coba. Betul nggak dapat dunia. Tapi akhiratnya konyol. Nah, saya singkat, cari itu nikmat dunia akhirat di mana? Cari di rumahnya yang ciptakan ini dunia. Siapa ciptakan dunia? Yang ciptakan juga akhirat. Siapa yang ciptakan akhirat? Yang selalu berteriak di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang ciptakan dunia akhirat. Nah, di mana dicari? Cari di rumahnya Allah. Mana rumahnya Allah? Kalau bahasa Arabnya Baitullah. Baitullah kan bahasa Arab. Baiti, rumah. Allah ya rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Di Baitullah Makkah. Masjid Nabawi Madinah. Masjidil Aqsa di Palestina. Dan insya Allah Masjidil Rahmah di Kabupaten Pinrang sebelah timurnya Pasar. Itu rumahnya Allah. Nah, dalam Al-Quran Allah juga abadikan, maka lil musyrikina ayya'muru masajid Allah. Tidak pantas itu orang musyrik datang memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah man amana billah, orang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Ini menurut riwayat. Ada ibu-ibu yang bertanya, ya Jibril, kenapa saya di padang mahsyar ini tidak mampu senatan matahari? Padahal rioloro oko Illinois
Kalau sudah jam 2 siang bolong, keluar pergi di pasar, sangat panas. Kenapa ini tidak mempan sinar matahari di tubuhku? Jibril menjawab, fulan, matahari yang ada di dunia dulu sama ini matahari yang ada sekarang di padang mahsyar. Maka ibu jangan terlalu mengeluh. Kalau pergi sholat duhur, pergi sholat asar, panas. Karena itu matahari nanti jadi saksi, mau iri kak? Ya Allah, mau iri kak pamamu ipada kaloko, ikalantang yerte, tulungan sampai dan noro asara. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu, melok di misai makada menyamak di ada syafaat di pada masa nanti, lihat posisi tak pergi sholat duhur, asar. Dan jangan malu kalau masuk di masjid na panas. Karena di padang mahsyar itu tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada AC. Saya senang sekali masuk di Masjid Rahmat. Karena saya, ya perasaan saya ini kayak di Madinah. Alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah program tasbih ini yang ke-819 di sini. Saya 744 di Masjid Aspol. Ku ingat itu. Pertemuan 744 saya di Masjid Aspol. Jadi tidak pantas memang masyarakat muslimin orang musyrik itu datang memakmurkan masjid Allah dan sampai juga bertanya, ya Allah, kenapa saya di alam barzah, di alam kubur dapat syafaat? Apa dia bilang? Mungkar dan nakir. Itu kalau kau pergi sholat maghrib, isya, subuh, gelap, maka gelapnya itu dirafel, ada semua dikubur, tapi kamu dikasih cahaya, dikasih syafaat. Jadi kalau ibu mau tahu enak-enaknya di alam barzah, enak-enaknya di alam kubur, lihat duduk-duduk tak berzikir, pegang tasbih dan puncak, ikut sholat berjamaah, insya Allah ibu akan tenang di alam kubur alam barzah ketika memuliakan sholat maghrib, isya dan subuh. Jadi kalau 5 waktu hadir di Masjid Rahmat atau semua masjid Allah yang ada di berlihat di bumi ini, itulah orang yang dikasih kemuliaan ketika di alam barzah, di padang mahsyar. Sampai jembatan juga berbicara, jembatan sirat. Ya Allah, kalau di alam kubur, di alam barzah, hambamu yang selalu memuliakan sholat berjamaah, di padang mahsyar dilindungi, dikasih syafaat. Saya juga ya Allah jembatan sirat ini mau ini kak kemabuan ya Rasul masih gini jembatan sirat. Kenapa? Contoh kecil, dari pintu gerbang saya ke tempat sholat saya berjamaah, Masjid Bani Abdul Latif, kalau pergi 500 meter, pulang 500 meter juga, karena saya sudah setel listrik. Jadi pergi sholat subuh 1 kilo, pergi sholat zuhur 1 kilo, sholat asar 1 kilo, pergi sholat maghrib 1 kilo, isya 1 kilo, jadi 5 kilo sehari semalam. 10 hari 50 kilo, 20 hari 100 kilo, 1 bulan 150 kilo. Coba bayangkan, 1 bulan 150 kilo. Nah, ada ibu-ibu kuliah dan selalu aktif di situ di lapangan, 7 kali putaran. La haula wala quwata illa billah. 7 kali putaran untuk kasih turun lemak. Di rumah makanan diatur. Kalau teh terlalu manis tidak diminum. Contoh kalau ada dagingnya tidak mau dimakan. Dia jaga, tapi akhirnya mati-mati. Dari masyarakat muslimin, maka orang yang bolak-balik dari masjid 40 rumah di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, timur, barat, berapa langkahnya? Dikasih 27 derajat. Makanya masyarakat muslimin diprotes sampai Bilal bertanya, ya baginda Rasul, naam, kenapa saya disuruh azan? Disuruh mengatakan hayya al falah, mari menuju kemenangan. Rasulullah bersabda, kalau dipanggil hayya al jannah, mari menuju surga,
bisa saja leyepe ko yolo ko kiburue, itangka ko poli ase, iripi ko poli samping kanan, masuk ko juga surga. Karena pernah kau syahadat dan salawat. Bisa ko juga hayal jannah, mari menuju surga. Di padang mahsyar ikalantak ko yolo pada kaloko, dijemur kamu, masuk ko juga surga. Tapi hayal falah, mari menuju kemenangan. Kamu menang waktu dicabut nyawamu, menang ketika di alam kubur, menang ketika di padang mahsyar, dan lewat di jembatan sirat secepat kilat. 8 pintunya surga berteriak, ya Fulan, masuk kamu, masuk kamu, masuk kamu. Maka syukur alhamdulillah, di Pindrang ini ada juga yang mau memfasilitasi jamaah untuk mengajak pergi sholat berjamaah. Alhamdulillah. Nah ini bagusnya, ini malam terakhir di bulan Zulhijjah ya, malam terakhir. Besok awal Muharram. Nenek kurio lo komelo Muharram apa sindro isapa ko pasae. Supaya nasero idalle. Yang saya mau pesankan, seandainya CCTV semua punya masjid, tapi inilah CCTV. Di badan kita ini ada CCTV namanya malaikat Raqib. Raqib ini mencatat seluruh kebaikan. Walaupun masih sudah kita meninggal, Raqib masih aktif mencatat. Di sebelah kiri juga ada CCTV. CCTV ini sebelah kiri mencatat kejelekan. Namanya Atib. Nah jangan sampai ini tahun Hijriah 1447 Hijriah, jangan sampai ibu-ibu kega megat tudang oko bola tinggi atau oko sujadan nam sige kega ibu megat tudang lagi banyak mana dulu. Nah insya Allah dua-dua, karena penting juga itu pergi di pengantin, karena ada juga anak tamu pengantin, silaturahim lah. Jangan sampai kakinya bapak-bapak lebih banyak injak gasnya mobil, remnya motor daripada injak sapnya masjid yang ada di tetangga kita. Bagusnya adil lah, kemana-mana pakai kendaraan, termasuk bagusnya masjid punya tempat parkir, jangan parkir di jalan poros. Jangan sampai ini mata kita dua lebih banyak lihat HP, baca di WA daripada baca Al-Quran. Nah umur tak sudah 50 atau 60 tahun. Jangan sampai dua tangan kita ini lebih sering pegang HP, nah pegang Al-Quran. HP ini belum tentu ada hubungannya kita dikubur. Tapi insya Allah di masjid membaca Al-Quran semua ada fasilitas diberikan di akhir. Jadi coba kita renungkan, jangan sampai ini malaikat Raqib catatan buruknya, malaikat Atid lebih banyak catatannya daripada malaikat Raqib. Maka usahakan jangan menunggu malam tahun baru. Usahakan maghrib isya ada kita sholat. Makanya kalau orang sholat 5 waktu selalu dia baca Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosaku. Dan yang ke-8 warhamni. 8 ini doa, Rabbil firli warhamni wajburni, cukupkan saya, warfa'ni tinggikan derajatku, warzuqni perbaiki rezekiku. Dan yang ke-8 wa'fani maafkan aku. Coba ibu, tadi kita baca 3 kali. Kalau sholat wajib saja. Asar tadi dibaca 4 kali. Duhur juga dibaca api. Minta doa kepada Allah, minta ampun kepada Allah 7 kali. Maka usahakan jangan menunggu malam tahun baru Muharram. Jangan menunggu, tapi yang jelas di mana saja kita hayati itu ketika dibaca Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku, 17 kali dibaca sehari semalam. Maka insya Allah, coba dengar, orang masuk surga itu bukan karena tidak punya dosa. Karena kalau masuk surga cuma orang tidak punya dosa, cuma satu isinya surga, cuma Nabi kita. Tapi kenapa kita masuk surga? Karena kita masih muslimin lebih banyak amal tak kebaikan daripada dosa. Tapi dosa inilah jangan sampai kita dibelender di kubur. Ini yang pertama menyangkut sholat jamaah.
Dan yang kedua, sebelum sholat jamaah bagusnya. Panjang umur, sempat-sempatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi sementara khutbah Jumat, ada anak muda masuk. Sementara Nabi khutbah ditegur, ya fulan, jangan kau duduk dulu, silakan kau sholat 2 rakaat. Inti cerita. Sudah selesai, anak muda datang menghadap, ya Rasulullah, ketika khutbah dibacakan, jangankan mengaji, bersikir lagi dilarang. Dia bilang betul. Tapi kalau kau masuk masjid, kau sholat tahiyatul masjid dulu. Apa fungsinya ya Rasulullah? Apa kemuliaannya? Rasul menjawab, wabahum fi asabil qabri, diberikan perlindungan dari asap kubur. Jadi tolong bapak-bapak, kalau ada sepaham tidak ada sholat sunnah di depan maghrib, dengar ini baik-baik. Ajak sama Pangewang, karena ada kampungku masuki Ustaz. Pangewang pu imam si bawah, ada baru masuk masjid. Hijrah dia bilang, kulihat di YouTube tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib, baru hijrah dia. Pak Imam ini mulai kecilnya selalu sholat sunnah sebelum maghrib. Dia bilang, nak, weh, datangi ibadah aku, magai melok ki kamu aku pura bang maghribi. Saya bilang, dek, kalau kau punya paham di Google tidak ada sholat sunnah depan maghrib, kan bisa saja ada sholat wudu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyatan. Dan yang membedakan ini di 3 sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyatan, yang membedakan niat. Karena memang Nabi bilang, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung daripada niat. Coba kita bayangkan, kalau sudah azan maghrib, selesai, la ilaha illallah, ditunggu qamat. Yang berwudu, sholat wudu. Kenapa penting sholat wudu? Supaya wajah kita ini bercahaya nanti bagaikan bulan purnama di padang mahsyar. Dan bisa saja sholat wudu, orang bisa jadi awet muda. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak mau sholat sunnah qobliyatan maghrib, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Daripada berdiri saja di pintu, lebih baik sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid ini adalah password. Untuk apa? Dapat voucher di kubur. Wabahum fi asabil qabri, diberikan perlindungan dari asap kubur. Jadi kodeta mela masuk pada sunnah sebelum maghribi, masuk pada tahiyatul masjid ni, daripada tetap bawa ke pintu. Kalau tidak mau sholat tahiyatul masjid, sholat wudu. Ini 2 sholat. Dia sia-siakan di Allah Ta'ala. Dia disia-siakan Allah. Jadi tolong yang tetangga sama masjid, kalau tidak ada berpaham bahwa tidak sholat sunnah di depan maghrib, sholat wudu lah. Kalaupun bukan wudu, karena sudah pakai wudu di rumah, sholat tahiyatul masjid. Maka ada ustaz merenung atau kaji sampai tahiyatul masjid, tapi dia usengi niatnya. Maka dia tahu nari itu niat, usuli-usuli madari dia na yam kagaya. Saya bilang, mau pebawang iwa, apa iya rosun pajange, ya, apa mula takbir harus Allahu Akbar sampai salam. Tapi kalau niat, tak pakai bahasa tak. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Uniakan nih. Masampaja mapakaraja masigi sunnah riseseku 2 rakaat karena lillahi ta'ala. Ya ayat teman bahasa bogi harus Allahu Akbar. Maka dari Ustaz, terima kasih. Iga anak dapat ceramah, napa natama kalaku. Tapi mana Ustaz? Yang melupai. Maka tak lupai mau ke dia aja Ustaz. Kacamata aku lagi pakai no sampak mopi. Bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Puang pada muiwani. Allahu Akbar. Kan baru niat. Jadi masyarakat muslimin yang saya muliakan, ya. Ini tahun insya Allah tahun 1457 meningkat nih hadir tadi masjid. Sebelum sholat berjamaah ada sholat tahiyatul masjid. Insya Allah. Dan ini akhir dari ceramah kita. Jangan sampai tahun 1447 Hijriah. Catatannya akid,
catatannya Atib, dia kena, dia sindir kita Allah dalam Al-Quran. Makanya ini Bu, ada cerita Lui Mekah. Nampak guru ini maka nak kega tujuh nama dempai. Maka ada tanya nuak engkau kuroi. Maka dia merempak ke dia. Merempak. Talit tak batue mencaji kertas. Ala nauki sesama setan dilarang saling melempar. Maka dia setannya oko nasan merempak kak, tapi koko kampongi si bawa itu dah manre. Si bawa ki ko bejang manre. Loko motingi si bawa ki. Loko umpama matong masarai si bawa ki. Oko bolamu ko manre si bawa ki. Mana ini? Coba buka Bani Israel. Ya. Buka surah Bani Israel sesudah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Di Bani Israel ini ayat. Jangan kamu berbuat pemboros-pemboros. Jangan kamu berbuat mubazir. Sesungguhnya mubazir itu saudaranya setan. Sesungguhnya mubazir itu temannya setan. Dan setan itu ingkar kepada Allah. Muruk. Saya sampaikan ini Bu, Pak. Saya survei kalau pergi di pengantin. Ambil nasi pada bulu. Malah sate 2 tusuk. Angkat telur asin ambil 2. Gore-gore penuh pada bulu. Cuma nasendo sedikit nak buang. La haula wala quwata illa billah. Ini aslinya temannya setan. Selanjutnya di Mekah itu petugas kafir tarik tanganku. Ustaz, lihat jamaah Indonesia, orangnya kecil. Ambil nasi banyak-banyak besar. Kalau 10 roti di situ 10 juga roti diambil ke sama madu. Yang 10 ini cuma 2 nak makan, nak buang. Barang halal dibuang begitu saja. Coba kalau buka puasa di bulan Ramadan, parkir dede-dede merah, parkir mobil Fortuner. Makan, lihat periksa piringnya. Jadi ibu dengar baik-baik. Rajin mungkin puasa Senin Kamis. Tapi ya, dengar baik-baik. Rajin mungkin sholat tahajud. Rajin mungkin sholat berjamaah. Tapi satu kekurangan, setiap makan nasi selalu ada tinggal baru dibuang. Coba lihat di pesantren. Enaknya itu kalau anak santri kita makan, tinggal pulang dengan piring, dengan sendok. Yang enak pencuci piring, maka dawainya mana bisa enak pesantren ini makan mapacing. Coba. Tapi coba kalau buka puasa, rata-rata piring penuh dengan nasi, piring penuh dengan daging yang halal, piring dengan sate, telur yang halal, dibuang begitu saja. Dengar ini, tidak puasa Senin Kamis bukan temannya setan. Tidak sholat tahajud bukan temannya setan. Tapi kapan makan mubazir itu temannya setan. Ini mengenai sepele. Ya, sepele ini masalah. Maka ada makan yang musesa, maka ada kita buaja. Maka ada lebih baik orang buaja bilangi ki buaja daripada Allah bilangi ki temannya setan. Kenapa temannya setan? Setiap makan di pengantin, setiap makan di rumah, setiap makan di acara selalu ada nasi yang ditinggalkan. Kecuali masuk warung. Kan sudah dicampur nasi campur. Wah, nangkat telur asing ni, Andre nak jako alongnya karena dia tekanan. Dilihat sebuah enak sekali. Andre ni nak mendek golai kabur matai. Tidak apa-apa. Kita singkirkan. Bisa, ini bisa Columbus. Godingi buku. Jangan dia cara saja dibungkus. Ini bisa dibungkus. Kenapa dibungkus? Lebih anakku yang makan daripada saya. Saya kalau makan nggak sate, umpama naik tekanan. Bisa dibungkus. Karena di warung. Jadi solusinya
Insya Allah kalau ke pengantin, ambil saya dulu sedikit. Enak, tambah lagi. Karena masih sirik Ustaz. Lebih malu-malu daripada di blender kita di neraka nanti. Nah, jadi ini saya sampaikan, ya, kita bunuh pahala yang seperti gunung, tapi ternyata kita kerja amalan-amalannya setan. Apa amalan-amalannya setan? Amalannya setan itu adalah mubasir, ma'asir muslimin. Jadi dua pokok masalah yang kusampaikan ini sebelum kita sholat isya. Malampe sungai, satu, muliakan ini rumahnya Allah. Muliakan rumahnya Allah, meningkat sedikit, bukan cuma sholat berjamaah, kita sholat sunnah, tahiyatul masjid. Yang kedua, ajar anak-anak kita sesuai makan Rasulullah. Bagaimana ini bersih? Kalau makan bersih piring, darah nasi tinggal, tidak ada roti yang tinggal, pahalanya ini sesuai dengan makan sunnah Rasulullah, mendapat pahala 40 orang mati syahid. Saya ulangi, makan sesuai dengan sunnah Rasulullah, diberikan voucher, apa itu? Mendapat pahala 40 orang mati syahid. Insya Allah. Mudah-mudahan yang memakmurkan Masjid Rahmah ini Allah angkat derajatnya dunia wal akhirat. Amin. Mudah-mudahan yang memakmurkan Masjid Rahmah yang mengurus dan sempat berkeringat, satu keringatnya bisa memadamkan apinya neraka 40 tahun insya Allah. Dan lebih khusus, mudah-mudahan jamaah tasbih insya Allah yang rutin, yang datang Allah berikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, kemudian bisnisnya dilancarkan, dianugerahi anak yang soleh dan soleha. Saya mohon maaf kalau dalam acara ini menyampaikan ya tausiah tidak seperti yang Bapak Ibu lihat di YouTube. Dan siapa yang ada napada ke YouTube? Dia memang napada tapi produksi yang sama, yaitu kelahiran mama yang sama dan bapak yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.